Ya, jadi kali ini saya mau kasih tahu ya. Jadi pada saat suami saya diisolasi di pada saat suami saya diisolasi di rumah sakit, dia diisolasi selama 10 hari. 10 hari lalu dipulangkan ke rumah dalam keadaan sehat ya, walaupun dia masih positif tapi dia sehat. Karena pada saat itu rumah sakit full dan kembali melakukan isolasi di rumah. Dan pada saat suami saya berada di rumah sakit, setelah 1 malam di rumah sakit, jadi pada saat suami saya 1 malam berada di rumah sakit, kita melakukan swab, dia melakukan swab, anak saya yang nomor 2 swab, hasilnya positif, lalu melakukan isolasi, karantina di rumah ya, isolasi mandiri. Dan kemudian besoknya saya lagi yang melakukan swab, jadi saya melakukan PCR, dan saya dinyatakan positif juga. Lalu saya juga melakukan karantina mandiri di rumah ya, isolasi secara mandiri. Dan yang uniknya, anak saya yang nomor 1 juga berada dalam satu ruang lingkup dengan kami ya, berada di dalam rumah. Dan pada saat itu dia memutuskan untuk melakukan swab antigen dan hasilnya negatif. Tetapi karena dia tidak yakin, dia melakukan PCR lagi ya. Dia mengadakan PCR dan hasilnya juga negatif. Jadi pada saat itu dia memutuskan untuk keluar dari rumah, karena dalam satu rumah hanya dia saja yang negatif ya. Jadi pada saat itu juga dia memutuskan untuk keluar rumah dan mencari tempat tinggal yang baru, karena dia juga statusnya sebagai karyawan di salah satu perusahaan. Jadi dianya harus bekerja dan kondisinya harus dalam fit dan prima. Jadi itulah dia memutuskan untuk tinggal di luar rumah. Dia lebih konsentrasi dengan pekerjaannya, maka dia melakukan tinggal mandiri ya, tinggal mandiri dan berpisah dari kami yang positif. Jadi akhirnya kami untuk 1 malam itu kami berada di dalam satu rumah itu berdua aja ya, sama yang adik. Jadi isolasi mandiri itu dilakukan di rumah. Dan untuk kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok saya membeli makanan ya, membeli sayur-sayuran, ikan dan macam-macam itu di tukang sayur. Dan pada saat tukang sayur datang itu saya juga tetap menjaga jarak ya, jaraknya yang cukup jauh. Dan itu saya sediakan satu tempat supaya nanti tukang sayurnya bisa memberikan apa yang saya minta, dan saya memberikan uang untuk pembayarannya di tempat yang lain. Yang penting kami tidak ada kontak ya dengan tukang sayur. Dan selama menjalani isolasi mandiri, saya menyibukkan diri dengan mengurus tanaman, pokoknya bikin apa aja, yang penting saya punya kesibukan supaya saya tuh tidak terfokus dengan masalah yang sedang saya hadapin. Saya tetap positif, berkegiatan seperti semula ya, hanya saja saya memisahkan diri dari orang-orang dan tidak bertemu dengan siapapun. Jadi untuk vitamin itu saya memang sudah siap vitamin di rumah ya. Dan untuk perkembangan kesehatan saya tentang COVID itu tadi, saya tetap berkonsultasi dengan petugas puskesmas, karena kami dari kecamatan kan, ditangani oleh puskesmas. Jadi saya tetap melakukan koordinasi, tetap konsultasi melalui via WhatsApp ya, yang cukup untuk petugasnya cukup bagus ya pelayanannya. Jadi tetap konsultasi apa keluhan dan apakah obat-obatan yang saya konsumsi masih ada. Karena pada saat itu memang kami tetap ditangani oleh petugas, hanya saja kami melakukan isolasi mandiri di rumah. Jadi untuk obat-obatan kalau habis kami diresep kembali dan diantarkan oleh petugas ke rumah. Jadi suami pulang ke rumah ya, jadi pada saat di rumah kami tetap melakukan isolasi mandiri ya, masing-masing di kamar. Dan kami tetap tetap menggunakan masker. Di rumah itu tetap menggunakan masker ya, tidak bisa melepas masker.
Jadi kontak tidak ada, melepas masker tidak ada, dan pada saat saya memasak itu saya menggunakan kaos tangan supaya tidak ada kontak. Jadi saya menggunakan kaos tangan. Banyak minum air putih, minum minuman vitamin-vitamin, vitamin D, vitamin E, vitamin C, itu tetap kami minum. Di samping itu ada obat-obatan dari dokter. Terus itu kita minum jamu-jamuan, itu jamu kunyit sama jahe. Cuma kalau jamu mungkin itu aja ya, jamunya itu aja yang kita konsumsi ya, tidak ada yang lain. Kita selalu menyemprot disinfektan ya, 2 hari sekali itu saya semprot disinfektan. Pokoknya walaupun tempat tidur tetap saya semprot. Dan untuk kamar mandi, dan di kamar mandi saya menggunakan Wipol dicampur dengan Detol ya. Untuk Wipol itu saya campur dengan Detol. Jadi setiap keluar dari kamar mandi, siapapun keluar dari kamar mandi harus menyiramkan itu di toilet ya. Itu untuk kebersihannya. Untuk makanan tetap makan sayur, makan ikan, makanan yang sehat pokoknya. Dan buah-buahan ya, kalau buah itu saya pikir apa aja ya, buah walaupun kates, walaupun nanas tetap dikonsumsi, yang penting buah-buahan gitu ya. 24 hari ya sejak dinyatakan positif itu, suami saya dan juga anak saya dan kami bertiga melakukan swab kembali ya di klinik yang dirujuk oleh dinas kesehatannya. Jadi kami PCR di sana, kami swab, dan kemudian besok harinya hasilnya negatif ya. Untuk kami bertiga hasilnya negatif. Di sana kami melakukan karantina lagi kembali selama 3 hari. Setelah kami karantina 3 hari itu kami mendatangi salah satu klinik dan kami berkonsultasi kepada dokter ya, dokter paru. Lalu kami melakukan foto ronsen ya, ronsen, dan di sana dilihat hasilnya ya, itulah pokoknya dilihat sama hasilnya. Dan kami diberi obat. Cuma anjuran dokter kami supaya tetap berolahraga di rumah, beraktivitas seperti biasa, tidak boleh bertemu dengan orang-orang. Kenapa? Padahal kita sudah negatif ya, tapi kami tetap melakukan karantina. Karena pada saat kita negatif, kondisi tubuh kita itu belum terlalu fit ya. Untuk kondisi tubuh kita terlalu fit karena kita masih dalam masa pemulihan. Jadi kalau belum fit gitu, penyakit apapun bisa datang. Bisa jadi orang yang datang dengan kita itu ada penyakit yang lain lah, pokoknya influenza atau apapun juga ya, bisa menular. Nah itu yang dikhawatirkan akan terkena kepada kita yang baru saja menjalani pemulihan. Jadi kita bisa melakukan aktivitas di luar rumah itu setelah benar-benar fit, setelah 10 hari atau lebih itu ya. Pokoknya setelah 10 hari atau lebih itu baru kita boleh beraktivitas di luar rumah dan bertemu dengan orang. Jadi, dan pada saat kita berada di luar itu kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan. Protokol kesehatannya menggunakan masker, menggunakan sanitizer, mencuci tangan, menjaga jarak, itu sudah pasti ya. Jadi dengan adanya COVID kemarin yang kami derita ya, yang menginfeksi kami sekeluarga kemarin itu pelajaran ya. Padahal kami sudah cukup ketat ya menjalankan protokol kesehatan, tapi tetap saja kami tertular dan kita tidak tahu dari mana penularannya. Jadi walaupun bagaimana harus tetap menjalankan protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker, menggunakan sanitizer, dan mencuci tangan. Itu aja ya pesan dari saya untuk teman-teman semua yang jadi kita benar-benar harus ekstra ketat. Untuk pengobatan itu memang kita butuh biaya yang sangat besar. Jadi lebih baik kita hindari ya. Kita hindari jangan sampai kita dan untuk yang teman-teman yang sedang menjalani isolasi atau teman-teman yang sedang terkonfirmasi COVID-19, saya doakan semoga Anda segera pulih, semoga Anda segera sembuh, dan saya doakan Anda semoga segera sehat dan bisa berkumpul kembali bersama keluarga, dan tetap menjaga kesehatan ya, makan teratur, tidur teratur, dan olahraga teratur.
dan jangan lupa konsumsi makanan yang sehat. Jadi itu saja sedikit penyampaian dari saya, mungkin bisa dijadikan pelajaran ya dari saya, supaya teman-teman semua yang berada di rumah supaya bisa lebih berhati-hati ya. Karena kita tidak bisa menghindari dan kita tidak bisa hanya berdiam diri di rumah saja. Karena dalam hidup ini kita butuh makan, kita butuh biaya, jadi kita harus bekerja di luar rumah. Hanya saja tetaplah menjaga protokol kesehatan dengan 3M tadi. Ya, saya doakan Anda semua sehat ya yang berada di rumah. Demikian penyampaian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.